Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandia Nurul Awaliyah dengan NIM 1806815 dari Administrasi Pendidikan kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Yang pertama ada konsep kualitas kehidupan kerja. David E. Nadler dan Edward W. Lawler memandang kualitas kehidupan kerja sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja atau pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dorongan terhadap mutu kehidupan kerja disebabkan oleh pertama, desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia, dan yang kedua, berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Yang kedua ada job enrichment dan job enlargement. Untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja organisasi, manajemen harus memposisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi. Dalam kajian Cozen, peningkatan kualitas kehidupan kerja dilakukan dengan melakukan pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Cozen mendefinisikannya sebagai suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Contoh pengayaan pekerjaan adalah meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Misalnya, seorang sekretaris yang bertanggung jawab untuk membuat surat diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Selain itu, peningkatan mutu kehidupan kerja dapat dilakukan melalui perluasan pekerjaan atau job enlargement. Perluasan pekerjaan juga didasarkan pada pemotivasian karyawan supaya terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Perluasan pekerjaan juga disebut sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Peningkatan kualitas dan kuantitas atau jumlah pekerjaan bagi pegawai atau karyawan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan pegawai atau karyawan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik di perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, ada hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidak mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Hal ini disebabkan karena kinerja turut dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Untuk memastikan apakah kehidupan kerja memiliki kondisi yang baik atau tidak, Richard Welton mengemukakan 8 kategori utama, yaitu yang pertama ada kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. Lalu ada kompensasi yang memadai dan wajar. Ada kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Hak-hak karyawan, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Dan yang terakhir, relevansi sosial kehidupan kerja. Yang keempat, ada masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi.
Masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi manusia yang berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi yang membentuk kekhasan tertentu yang dalam waktu lama akan menjadi budaya organisasi. Kemudian kondisi organisasi terkait dengan kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Dan yang terakhir ada kondisi fisik lingkungan kerja yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Adapun pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi dapat ditangani melalui beberapa hal, di antaranya pengayaan pekerjaan, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, menggilirkan pekerjaan, pujian dan penghargaan, pendelegasian wewenang, dan mengubah lingkungan kerja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.